Terkenal gitu. Kalau orang-orang lewat kita sering minta sesuatu gitu. Kalau nggak minta balik lagi langsung kena pok. Kena pok tuh maksudnya kena ajar gitu. Pok gitu. Ini nakal ini dulu gajinya. Pok terus saya juga pernah terlibat dalam narkoba, terlibat dalam free sex juga. Sekarang saya ingin menyenangkan hatimu dengan melayani sesama. Lintas agama, lintas suku, lintas bangsa. Jadi nggak melayani cuma ke orang Kristen doang? Enggak. Oke, halo guys semua, apa kabar? Saya percaya kalian semua dalam keadaan dahsyat luar biasa, sehat selalu. Amin. Welcome back to my channel Apri Joel TV. Saya hari ini ketemu dengan Kak Jimmy. Kak Jimmy siapa? Ini salah satu mentor saya dari ya sekitar tahun 2012 lah. Beliau ini membawa dampak besar dalam kehidupan saya. Beliau ini pokoknya orang yang luar biasa. Bahkan pertama kali datang ke Jakarta, ketika saya bekerja, saya juga sering ke rumah beliau, bahkan saya tinggal di rumah beliau. Bahkan beliau berikan banyak sekali motivasi, berikan banyak sekali input buat saya. Termasuk beliau ini orang yang terpelajar, sangat suka baca ya, rajin baca. Dan ini saya kasih tunjuk sedikit ya, ini dia punya buku-buku semua ini. That's his library ya. Ini aja katanya sudah satu lemari kayaknya Kak Jimmy sudah kasih buat banyak orang ya. Pinjamnya katanya 3 tahun. Bukan, pinjam cuma 3 hari, tapi jadinya 3 tahun. Ya biasa lah. Oke, jadi kita ngobrol santai aja, jadi santai. Jadi Kak Jimmy ini adalah coach, dia adalah mentor yang sering ngajar banyak orang-orang, khususnya juga buat anak-anak muda. Dan dia ngajar di bagian mindset, dia selalu kasih motivasi buat banyak orang. Dia juga suka bawa firman, dia juga pokoknya berikan banyak sekali insight buat banyak orang di bidang bisnis dan pokoknya di banyak bidang ya, terutama juga buat keluarga-keluarga. Oke, jadi Kak Jimmy asalnya dari mana? Jadi papa itu Ambon, mama Kupang. Nah, saya ya besar juga di Kupang dan juga besar di mana-mana. Tapi saya lahir di Jakarta. Oh, Kak Jimmy lahir di Jakarta? Lahir di Jakarta. Oh, bukan lahir di Kupang? Oh. Setelah itu saya merantau lagi ke Makassar. Jadi saya dengar dulu Kak Jimmy itu pernah jadi preman ya. Pernah suka nakal-nakal ya. Coba ceritain dulu bagaimana bisa jadi orang nakal. Di Kupang itu ada, kita punya klub yang boleh dikatakan anak muda lah. Jadi ya di halte itu ya biasa terkenal gitu. Kalau orang-orang lewat kita sering minta sesuatu gitu. Kalau nggak minta balik lagi langsung kena pok. Kena pok tuh maksudnya kena ajar gitu. Pok gitu. Ini nakal ini dulu Kak Jimmy. Terus kalau umpama orang bilang demo ya, angkot bilang demo. Jadi kalau mereka mutar itu di halte itu harus lempar uang 500 rupiah. Kalau nggak lempar, itu balik lagi kita minta 5.000. 10 kali lipat. Tidak sopan ini. Jadi saya juga pernah terlibat dalam narkoba. Kemudian saya juga terlibat dalam free sex juga. Pasti ke narkoba, pasti ke situ juga. Pasti. Tapi saya nggak pernah judi. Nah itu. Nah jadi apa yang memotivasi Kak Jimmy untuk datang ke Jakarta? Secara Kak Jimmy dulu hidupnya bagaimana sampai bisa datang ke Jakarta? Ya dulu karena nakal ya, akhirnya saya dibuang sama orang tua saya sampai itu ke Makassar karena sudah nyerah gitu, sudah nggak bisa lagi ya. Dibuang ke Makassar dan situ saya dibina oleh keluarga saya sendiri dari keluarga papa Les Nusa. Gitu. Nah, keluarga Les Nusa ada di Makassar. Bukan di Ambon? Enggak, Dakosta Les Nusa. Nah itu saya dibina di situ. Saya diubah mindset saya, tetapi tetap juga ya namanya remaja, nakal juga gitu. Tetap nakal ya. Justru tambah nakal lagi. Tambah gitu. nakal. Tinggal di gereja. Tinggal di pastori gitu ya. Tapi ya itu hidupnya di luar kayak anak dunia banget lah pokoknya gitu. Iya. Semua kejahatan pun saya lakukan juga di situ. Saat itu akhirnya saya balik lagi ke Kupang. Sempat balik ke Kupang. Nah di Kupang itu saya dibina sama seorang pendeta. Yang bernama almarhum Bapak Pendeta Victor Sumblang. Nah, di situ dibina saya, akhirnya saya mulai sadar, dan situlah saya terpanggil. Akhirnya dia ajak saya untuk ke sekolah kitab
Batu Malang. Batu Malang. Oh. Nah, disitulah saya mulai belajar tentang Tuhan. Oh iya. Jadi lika-likunya begitu ya, nakal, bertobat, bertobat, tambah nakal lagi, tambah nakal, akhirnya bertobat juga ditarik sama Tuhan. Oh itu umur berapa nanti? Umurnya sekitar umur 20 ya, 19-20 lah. Itu sudah bertobat sungguh-sungguh atau belum? Ya, yang belum, masih ya, ini masih gitu. Masih kumat istilahnya. Tobat kumat. Jadi gini, pertobatan yang sejati itu kan bukan dalam artian langsung ya, maksudnya langsung, tapi kan berangsur-angsur ya. Nah, situ saya mulai berangsur-angsur untuk menuju tidak seperti yang dulu lagi gitu. Jadi sehingga boleh dikatakan ya sudah mulai gitu. Nah, sekitar tahun 90-91, nah situ terus saya masuk di sebuah gereja ini lagi pembina saya itu adalah gereja Abalov di Abalov Jakarta. Ya saya ketemu dengan dengan penatu Edi Leo, Kak Sam ya, sama Kak Sofyan gitu. Tapi yang masukin saya di situ adalah orang Kupang juga, namanya Bung Eli Kapitan. Bung Eli Kapitan. Bung Eli Kapitan kalau nonton bagus ini. Terima kasih Bung Eli. Jadi Bung Eli lagi yang membawa saya ke Abalov, sehingga saya mulai terbuka, mindset saya terbuka tentang namanya pelayanan, dalam artian pelayanan yang sesungguhnya yang Tuhan inginkan. Maksudnya gini, bagaimana saya bisa melayani jangkauan masyarakat luas. Nah, di situ saya dibina sama Abalov. Kaum fokus, kaum marginal. Kaum marginal gitu. Lintas agama ya, ini bukan Kristen ya. Lintas agama ya. Saya diajar untuk melayani lintas agama. Sehingga sehingga saya mulai baru mengerti dunia pelayanan seperti begini. Baru saya mulai terbuka. Jadi beta lagi. Jadi saya dulu memang punya mentor ini Kak Jimmy sekitar 2013-an. Jadi saya sudah pengen pulang Kupang dulu karena saya merasa ya sejujurnya saya merasa nggak sejahtera, saya merasa ada banyak hal yang terjadi yang buat saya kok bosan, saya jenuh gitu. Jadi saya pengen pulang Kupang. Tapi Kak Jimmy ini adalah salah satu yang memotivasi saya untuk jangan pulang ke Kupang dulu. Dia bilang gini, perkataan ini saya nggak pernah lupa sampai hari ini. Jadi kalau saya pergi kemanapun saya selalu sharing ini. Dia bilang begini, kamu kalau belum sukses, kau jangan pulang Kupang, kau jangan pulang kampung, malu-maluin kamu ya. Iya benar, apa kata dia, itu bukan duniawi, itu sesuatu yang wajar. Namanya anak Tuhan itu harus menghasilkan buah. Prestasi, pencapaian itu harus kita punya. Benar nggak Kak Jimmy ya? Oke. Dulu saya terlalu jadi hal-hal yang begitu buat saya itu anti. Nah, satu hal yang saya belajar dari Kak Jimmy adalah Kak Jimmy ini dia sudah keliling Indonesia loh. Bahkan dia pernah menjadi pembicara di Freeport dan lumayan lah ya. Saya nggak perlu ngomong itu. Dan Kak Jimmy juga sudah sering menjadi pembicara di banyak negara, berbagai negara. Nah, jadi bagaimana Kak Jimmy yang bisa membuat Kak Jimmy itu jadi pembicara, jadi coach, jadi mentor yang membantu dan mendorong banyak orang? Jadi prinsip saya begini, bahwa hidup manusia itu ada di dunia ini adalah untuk berbuat baik. Harus berbuat baik kepada siapapun. Lintas agama, lintas budaya, lintas suku, lintas bangsa. Dan hal ini yang saya pegang. Jadi suatu saat saya pernah bilang sama Tuhan, bagaimana saya ini hidup dulu tuh saya tuh terlalu jahat di matamu Tuhan. Sekarang saya ingin menyenangkan hatimu dengan melayani sesama, lintas agama, lintas suku, lintas bangsa. Jadi nggak melayani cuma ke orang Kristen doang? Enggak. Jadi lintas suku, lintas agama, lintas bangsa. Sehingga itu tujuannya sebenarnya kita hidup itu adalah melayani, mengasihi. Melayani dan mengasihi. Karena ada di kitab suci katakan gini, bahwa Anda dipanggil bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Kata melayani itu dalam arti kita harus jadi pendeta. Nah, dengar itu. Nah, siapapun Anda, ya, Anda punya talenta, Anda punya satu kreasi, layani orang, berikan itu kepada orang. Itu Anda sudah berbuat baik gitu. Ya. Masalah nanti poinnya, nilainya terserah yang di atas. Wih, keren. Jadi Kak Jimmy itu pergi ke seluruh negara, ke seluruh Indonesia, bahkan bisa jadi pembicara di Freeport. Itu Kak Jimmy melayani ya. Melayani mereka, kasih kata-kata penyemangat buat mereka. Bahkan saya tadi ngobrol dengan Kak Jimmy udah panjang. Kita udah ngobrol 3 jam nih sebelum kita bikin konten ini. Jadi Kak Jimmy ngobrol dengan saya, dia satu hal
hari ini saya belajar baru lagi. Jimmy mengatakan bahwa sekalipun kita nggak kaya, tapi kita memperkaya banyak orang. Ya. Apa yang membuat Kak Jimmy mengatakan itu dan buktinya apa? Coba Kak Jimmy share. Oke, jadi gini, kalau tujuan kita kaya itu manusiawi ya. Manusiawi. Itu nggak salah. Tapi lebih bagus lagi kalau kita tuh memperkaya orang lain. Itu lebih mulia lagi kita memperkaya orang lain. Right. Jadi kembali lagi, untuk jadi kaya itu manusiawi, tapi untuk memperkaya orang lain itu lebih mulia di hadapan Tuhan. Karena gini, ketika kita datang ke dunia ini kan kita bawa apa coba? Nggak bawa apa-apa. Nggak bawa apa-apa kan? Dan kita pergi pun nanti kita nggak bawa apa-apa. Nggak bawa apa-apa juga, betul. Artinya gini, yang kita tinggalkan apa? Tinggalkan adalah keteladanan. Atau dikatakan kita menjadi seorang history maker. Sehingga orang akan melihat, wih, dulu tuh Jimmy Jefta Lesnusa tuh gini. Wah, saya akan beritahukan kepada orang lain juga. Jadi kita sudah berbuat baik gitu kepada orang lain, orang lain pun berbuat baik. Jadi intinya gini, saya walaupun saya tidak kaya, tapi saya ingin memperkayakan diri orang lain. Dan di sini memperkaya itu bukan cuma memperkaya dalam hal uang ya? Oh enggak. Jadi gini, kasih contoh. Contoh gini, satu saat saya diberikan hikmat sama Tuhan waktu pandemi ini ya. Ada hikmat yang Tuhan berikan gitu. Suatu saat ada beberapa orang yang ngomong ke saya, teman-temannya Kak Jimmy ya. Bro, gimana nih bro? Kita nih gini. Ada sembako nggak? Aduh, saya bilang sembako. Saya ini bukan pengusaha, saya bilang gitu. Saya nggak bisa kasih sembako gitu. Saya juga sering di WA. Kita juga kena efeknya gitu. Tapi bro, kami begini. Dari ini ke ini kena ke kami juga gitu. Saya bilang, Tuhan, ternyata walaupun saya juga kekurangan, tapi ada orang lain lebih kekurangan. Ada orang lebih kekurangan. Berarti apa artinya? Perlu ditolong. Tapi saya bilang begini, bro, aku nggak bisa kasih kamu sembako, tapi ada satu peribahasa Cina. Kalau engkau mungkin memberikan sesuatu pada orang lain, jangan berikan ikan, tapi berikan kail. Nah ini saya sudah sering. Betul sekali, betul. Berikan kail. Dengan kail ini, besoknya dia bisa pancing ikan. Tapi kalau kamu berikan ikan, maaf, makan habis, buang di belakang. Contoh Kak Jimmy kasih uang 1 juta 2 juta, habis. Pasti habis. Gitu. Nah, setelah saya ngomong gitu, tutup telepon, makasih apa ya? Bingung tadi. Aduh Tuhan, makasih apa ya? Oh iya, udah, saya doa. Saya baca di Kejadian 8 ayat 22, selama bumi masih ada musim menabur, menuai. Nah, kata-kata menabur dan menuai. Berarti dia nggak berakhir di masa itu aja. Nggak ada, bumi kan masih ada nih. Betul. Berarti harus menabur dan menuai. Namanya menabur kan dia ada kegiatan, bekerja gitu. Doing something. Terus saya bilang begini, coba saya hubungi teman-teman saya. Kebetulan teman-teman saya ini saya kenal mereka beberapa tahun yang lalu. Mereka kebetulan ahli di pertanian. Satu di pertanian gitu. Jadi salah satunya adalah dia pernah belajar di kibbutz Israel. Di Israel ya? Yerusalem ini tentang pertanian. Dan Anda tahu bahwa pertanian Israel itu memang sangat canggih. Tapi biasanya orang berpikir canggih itu seperti kayak alatnya gimana gitu ya. Alat yang canggih gitu. Tapi ternyata bukan canggihnya itu. Canggihnya adalah apa yang dilihat bisa dipakai. Contohnya gini, rumput itu bisa berguna. Kayu itu bisa berguna. Dari sampah yang kita buang, itu bisa berguna. Bukan cuma buang begitu aja. Contohnya teh. Teh itu bisa kasih tumbuh itu apa namanya? Toge. Kita buka tehnya, kasih masuk kacang panjang, kacang tanah, kacang hijau, tutup lagi kembali, besok dia tumbuh tuh. Teh sisa. Itu kecanggihan sebenarnya. Canggih itu dalam artian bukan alat-alat pertanian canggih, bukan. Saya panggil mereka, saya konsultasi sama mereka. Saya bilang, ini gimana nih? Wah, bro, kita buat apa coba? Kamu kasih tahu, kamu punya visi misi. Begini, Pak Jokowi pernah bilang begini, bahwa bangsa Indonesia ini harus mempunyai ketahanan pangan, supaya di masa pandemi ini tidak terjadi yang namanya kehabisan pangan.
I see. Lah kalau umpama di rumah aja, petaninya di rumah aja, nelayan di rumah aja, peternak di rumah aja, terus kita makan apa? Kita makan apa? Tuh nggak? Kita makan apa? Nah caranya gimana? Oh iya. Terus gimana? Nah kita bikin namanya farming God's way, menanam caranya Tuhan. Oh ya gimana caranya? Tuhan menciptakan dunia ini dengan segala isinya itu baik adanya. Pakailah itu. Wah, keren. Pakailah itu. Karena dikatakan baik adanya. Sampah itu baik loh. Kalau dikelola. Kalau dikelola. Ya. Jadi sampah itu kita jangan bilang bau, memang bau. Tapi sebenarnya itu baik gitu. Kalau kita kelola baik. Maka itu dikasihlah materi gini-gini. Wah, boleh nih. Akhirnya saya minta izin, kebetulan saya ini adalah sekretaris departemen eksternal atau dikatakan saya humas PGP pusat. Pusat saat Jimmy ini dia punya jabatan terlalu banyak. Jadi akhirnya saya langsung menghadap ketua harian PGP pusat, dalam hal ini Bapak Jason Balapampoeng. Saya ceritakan, Om gini. Sudah, nggak lanjutkan, lakukan. Udah, akhirnya saya undang teman-teman nih di satu grup. Nah grup ini saya namakan Lumbung Yusuf. Karena kita yakin percaya ke depan ini memang baik, tapi pasti ada masa sukar. Pasti ada. Untuk kita bisa keluar, dan bukan keluar ya, kita bisa bertahan di masa sukar, yaitu kita mulai menanam gitu ya. Menanam. Iya. Bisa bayangin nggak kalau nanti kita kita beli sayur di pasar harus pakai surat ini anti covid. Iya, kan sekarang kan kita ke pasar kan harus diperiksa. Klik. Iya juga ya. Iya kan? Kalau umpama orang tua udah nggak boleh lagi. 37 nggak boleh ke pasar. Lo kenapa gigit jari? Iya. Nah, itu ada teman saya ini luar biasa. Saya sebut aja Pak Wisnu. Pak Wisnu kalau nonton nih, thank you Pak Wisnu. Dia bilang begini, Pak, saya ada satu materi di mana lahan kita 3x3 di depan rumah kita bisa menghasilkan ratusan sayur. Saya kaget. Bentar, berapa? 3x3. Nah, gampang dia bilang gitu. Wah ada ya, ada Pak materinya. Apa kumpulkan dulu teman-teman. Jadi kita kumpul semua, kumpul ada sekitar teman-teman di daerah ada sekitar 93 teman-teman saya nih, seprofesor saya gitu. Dan itu berjalan 2 bulan saja. Mereka sudah merasakan manfaatnya. 2 bulan ya? 2 bulan saja. Oke. Menanam sayur, berternak lele, tomat, cabai, jagung, singkong, pisang, gitu loh. Dan akhirnya mereka bisa jualan ke pasar. Jualan ke pasar, akhirnya mereka juga dapat uang. Nah itu saya kasih apa? Saya kasih kain. Artinya gitu. Iya betul. Coba saya kasih di uang 1 juta habis. Jadi jangan memanjakan. Jangan. Kasih sesuatu yang mereka bisa muter lagi, bisa menghasilkan. Saya kasih kain. Ini ide yang sangat bagus. Akhirnya mereka bisa, sekarang mereka ya WA bilang, makasih bro ya. Berapa orang? Ada yang sekarang yang sudah berhasil kira-kira dari 90 orang itu yang sudah berhasil kira-kira ada sekitar 30-an, 40-an lah. Kasih tepuk tangan dulu. Ya, itu itu 30-40 orang lah. Yang lain tuh ada yang gagal juga. Saya bilang jangan menyerah. Iya. Gitu, jangan menyerah saya bilang. Gagal itulah sukses tertunda. Dan puji Tuhan, akhirnya mereka saat ini mereka bisa punya keuangan mandiri, bisa makan dengan hasil sendiri. Coba kalau dia tanam berbagai macam sayur, dia tinggal petik aja. Terus dia berternak lele, dia tinggal ambil aja, makan. Karena prinsip saya begini, Tuhan sudah rubah saya, berarti saya itu sudah kaya. Kaya dalam pikiran, kaya dalam hati, mental juga kaya. Betul. Nah sekarang saya ingin memperkayakan orang lain dengan apa yang saya dapat dari Tuhan. Sehingga orang lain itu mereka terberkati gitu. Mereka WA sama saya, terima kasih ya bro ya gini. Waktu saya terima WA tuh saya nangis loh. Nangis gini, aduh Tuhan terima kasih Tuhan. Ternyata mereka berhasil. Bukan saya berhasil, mereka berhasil. Berarti kalau mereka berhasil berarti saya juga berhasil. Betul, berarti visi misi saya sedang berjalan, bukan sudah berjalan, sedang berjalan. Cita-cita saya adalah sekarang, tapi saya mau
lintas. Ya, lintas agama. Lintas agama, lintas budaya, lintas bangsa. Ya. Karena saya juga banyak kenal dengan orang NU. Saya juga masuk di grup NU. Dan mereka sering kali juga mereka konsultasi sama saya, belajar gitu. Bahkan saya kenal baik dengan namanya Gus Nuril Arifin gitu. Jadi banyaklah gitu Gus-Gus yang lain, Gus Waluyo. Jadi ketika saya berbuat baik kepada banyak orang, ya pasti saya diberkati juga. Teman-teman saya sampai saat pikir saya ini banyak uang. Harus juga Jimmy sama. Ya, betul banget, gini, betul. Dia sudah di daerah sini, Iya. sudah di sini. Kan sudah di negara sana. Sudah di negara ini, udah di luar daerah. Langsung begini. Ini banyak uang ya. Dalam arti gini. Memang pergi itu banyak uang. Saya bilang gini, saya bukan banyak uang. Saya banyak hikmat dari Tuhan. Sehingga Tuhan izinkan saya untuk memberikan hikmat. Jadi saya udah mulai nih sampai ke ujung bumi. Papua ya. Sabang sampai Merauke sudah 34 provinsi. Serius Kak Jimmy, Serius. 34 provinsi Ya. Saya baru 20. Guys, masih bisa berapa Nah, itu? nah, puji Tuhan di Asia Tenggara. Kemarin baru pulang dari Eropa lagi. Iya, gitu. Swiss, Belanda, segala macam. Oh, ini udah bosan ini. Bukan bosan, udah berulang-ulang kali. Sudah berapa kali datang ke sini? Wah, udah berapa ya? 7 atau 8 ya? 8. Kak Jimmy sudah 7 sampai 8 kali. Jadi dia bukan cuma pergi, tapi dia sebagai tour leader gitu. Jadi itu ya teman-teman ya. Meskipun kita 30 menit atau berapa ya? Ya sekitar 25-an lebih lah. Tapi saya percaya ada pelajaran-pelajaran yang banyak. Ada banyak sekali ilmu kehidupan yang Kak Jimmy boleh share buat kita semua di sini. Saya berharap kita semua boleh ambil hikmahnya, boleh ambil semua yang beliau share. 1 menit saja untuk saya simpulkan dari wawancara ini bahwa kan ada itu pujian kan, hidup ini adalah kesempatan. Nah, sebenarnya saya punya pelayanan itu namanya The Last Chance. Bukan change, chance itu kesempatan. Jadi pakailah kesempatan terakhir ini. Saya kalau berdoa setiap malam sama Tuhan, kalau hari ini kesempatan saya terakhir untuk hidup di dunia, terima kasih Engkau sudah pimpin saya. Terima kasih Tuhan. Besok aku nyanyi Tuhan. Hari ini Tuhan masih kesempatkan kita hidup. Pakailah kesempatan itu untuk berbuat baik. Untuk berbuat baik ya, benar. Kepada banyak orang. Lintas agama, lintas suku, lintas bangsa, lintas budaya. Jangan lihat suku, jangan lihat ras. Nah, jangan lintas ras. Pakai kesempatan itu. Karena alasan Anda hidup di dunia ini cuma satu. Anda dipanggil bukan untuk dilayani, melainkan Untuk melayani. Mantap. Ada lagi tadi, saya baru dapat ini WA dari Belgia. Belgia juga ada. Minta tolong masukkan saya ke grup Numpang Yusuf. Saya mau belajar tentang farming God's way. Nanti rekamannya kasih ke saya. Saya akan bagikan buat teman-teman yang di Belgia, di Jerman, di Belanda, tuh kan, bangsa-bangsa. Hidup ini kesempatan Hidup ini kesempatan untuk kita melakukan yang terbaik. Melakukan yang terbaik buat semua orang, tidak lihat agama apa, sukunya apa, rasnya. Oke, itu aja guys. Kita bilang terima kasih juga sama Kak Jimmy yang udah share lumayan banyak buat saya, ini ilmu ya. Oke, itu aja. Terima kasih teman-teman semua. Thank you juga Kak Jimmy buat pelajaran hari ini. Itu pelajaran sangat berharga. Jangan lupa teman-teman subscribe channel saya Apri Joel TV. Teman-teman kalau merasa ini penting boleh di like, boleh di save, dan juga boleh share ke lebih banyak orang biar lebih banyak orang dengar tentang kabar baik ini, dengar tentang nasihat-nasihat dari Kak Jimmy yang sangat memberkati kita semua. Oke, God bless you all.